Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah senantiasa kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan semua nikmat yang Allah berikan, kita masih bisa merasakan indah dan enaknya hidup. Mbak Rasul hidup ya, lisan nang sesuai. Nah ya, bekokok menyasa konde wayu ba aku tak kaku je ko. Kita syukuri hidup awak dengan sedetik, semenit atau sekian waktu kesempatan yang Allah berikan. Ada peluang awak untuk perbaiki diri awak dan awak mohonkan ampunan terhadap dosa dan kesalahan awak. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan dan disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Wa lanjutkan maulang-ulang kaji awak, kini lanjut ayat kampe surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Shadaqallahul azim. Biko kita sambung, kita tambah. Di ayat nang kampe Allah berfirman, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dan tidak sampai kepada mereka para ahli Makkah ko dakwahai ko ka penduduk Mekah, tidak sampai yanglah sampai kepada mereka itu ayat tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ayat yang turun yang sampai kepada mereka dari Al-Qur'an, illa kanu anha mu'ridin, kecuali dari semua ayat firman Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah, kecuali mereka berpaling darinya. Tidak mau percaya itu. Semakin disampaikan kebenaran kepada mereka, kok dulu Pak. Itu dibaca dulu Pak. Jadi dulu para penduduk Makkah itu, ahli Makkah itu, disampaikan kepada mereka kebenaran, turun ayat Al-Quran, atau diperlihatkan tentang keesaan dan keagungan Allah, tidak semakin mendaki kepada kebenaran itu, justru semakin mailah, menjauh, bahkan melakukan penolakan. Aku karakternya dulu.
Jadi kebenaran yang sampai kepada mereka bukan membuat mereka menerima kebenaran itu, justru mereka tolak kebenaran. Artinya dewa, tabayang lo dewa bahwa ada karakter manusia, bana-banana disampaikan, batu-banana dikecian, nan sifatnya nan indak namuh menerima, nyetolaknya itu salah aja deh, tidak muahnya menerima kebenaran. Tentu berlindunglah awak kepada Allah Ta'ala, jangan sampai awak tidak namuh menerima kebenaran. Kecil orang kampung awak namuh makan bana, tidak namuh makan bana. Kalau bana bahasa awak konan asli konan sebenarnya, tidak namuh menerima kebenaran itulah. Jadi orang tua wa Allah doja mengecek tu anak ni ndak menerima kebenaran lah batu dikecek orang tua disampaikan dek mama ndak namuh nyututui telinga. Aku kini takatulah penyakit papa ibu. Ambo cari lo di Facebook, di medsos. Kalau dulu anak-anak kalau ditegur dari orang tua kalau salah disampaikan kebenaran dari orang tua, nyo terima kebenaran, nyo peluan diri. Kini disampaikan kebenaran tu ditunjukkan dan batua tu, justru orang tua ikonan dilawan, ditorai orang tua jualan dia lain. Itu tidak namuh menerima, namuh makan banan. Jadi tak gambar bahwa karakter manusia ada seperti itu. Kalau baca lihat dalam konteks ayat kebenaran dari Allah, Al-Quran yang diturunkan, lah diperlihatkan tentang ciri-ciri agama Islam, tentang keesaan Allah, tidak namuahnya terima. Lari mailah, kok lari na baru justru nyotolak, justru nyotentang, justru nyolawan. Orang yang menyampaikan kebenaran kolo nanyo balian faktanya. Mengapa dikikui lo Muhammad itu? Jawa nyoba orang patang kalamari baru. Kau nenek moyang awak saja dulu nak do tak kakor. Nyo balik-balian cerita. Ikolah nan menjadi PR dia awak nan diri awak sendiri kok ditegur dia orang, dingian dia orang, disampaikan orang dia awak bagati. Lemah awak menerima tu. Harusnya kalau nan disampaikan dia orang sebuah kebenaran dari siapapun itu, dari manapun datangnya, kalau itu batu tidak dipandang gaya usia, mangko ada di dalam pepatah termasuk juga disampaikan kalau tidak salah dari Ali. Itu orang penceramah mengatakan unzur maqal wala tanzur manqal. Perhatian anan disampaikan, simak anan disampaikan, aisie. Kalau isinya itu, materinya itu adalah sebuah kebenaran, terima. Wala tanzur man qal, jangan memperhatian orangnya. Tidak soal orangnya. Kalau orangnya ada perhatian, panatika orangnya kero, orang yang menyampaikan itu adalah orang favorit awak, tapi nanyo sampainya adalah salah ala ketuti penganawa. Naninyo tu dia nombor 2. Nanti jadikan tak katuk ini. Bah kelompok-kelompok awak, kemudian lah adolo komunitas-komunitas kalau nanti sampai di kelompok itu batu aja itu. Tak ada salah ada. Atulah panati butuh. Kecil dan keluar dari muncul orang itu lah betul, padahal bisa saja sebuah kesalahan. Tapi ada orang lain namanya nyampaian banana disampaikan orang tu, tapi ndak inyo dah, ndak kelompok dah, ndak nyo terima dah.
Itu dulu kaum musyrik Mekah tak kena nama kalau disampaikan dari Nabi Muhammad. Atau masuklah orang Yahudi Nasrani mengalah Nabi Muhammad itu. Karena dulu si Jalut ketika terkait dengan ada orang Yahudi, kaitan dengan Jalut dan Talut, dia meminta Salamoko kami nak ado doha, nak ado banabi, kami nak ado pemimpin yang kami turui. Kirimalah kami seorang pemimpin supaya pemimpin tu nak kami turui, kecil kami danga, pandai kami turui, supaya terpimpin kami. Lah diutus kepada mereka seorang nabi, tapi nabi kau tak berasal dari suku tak berasal dari kaum tak berasal dari kelompok dah ditolak nak muh yang dari muh kau nak wak kau doko kau orang lain kau itu nanti jadi. Jadi kembali kepada konteks ayat ampe dari surah Al-An'am, Allah menyampaikan bahwa penduduk Mekah dulunya telah disampaikan kebenaran, diturunkan Al-Quran, diperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah. Bukannya mandake tapi menjauh. Bukannya menerima tapi menolak. Bukannya menjadi bahagian dari kebenaran, justru mengatakan kebenaran itu dengan kata-kata sebuah kesalahan. Balik-balik cerita. Ini makanya justru ada yang menyebutkan bahwa ahli Mekah dulu itu ada disebutkan mereka itu hanya musyrik Mekah. Bang musyrik dek karena inyo dulu lai meyakini tentang Tuhannya Allah. Nyo pakai bismika Allahumma dengan menyebut nama Allah. Tapi nyo mempersekutukan Allah. Ada nama patungnya Lata, Uzza dan Mana. Ada pakai patungnya. Nan patuang kau tadi nan yang maksudkan adalah sebagai penghubung perantara mendekatkan dirinya jo Allah takut. Itu maka disebut dengan musyrik. Tapi ada juga menyebutkan mereka adalah kafir karena menolak kebenaran, menolak Islam. Maka disebut dengan kafir. Jadi labelnya kafir. Kafir Quraisy. Ada menyebutkan orang musyrik Quraisy. Orang yang musyrik itu nalai meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi nyo mempersekutukan Allah dengan yang lain. Awak bisa lo menjadi musyrik, terjerumus musyrik, kalaulah meyakini ada kekuatan yang luar biasa selain kekuatan Allah. Adulo nan wakwasu bisa terjerumus lawak dalam sebuah kemusyrikan, meminta kepada yang selain Allah. Maka wak tegaskan di dalam surah Al-Fatihah. Itulah contohnya. Macam-macam istilahnya. Ada dukun, ada paranormal, ala nama keren tetap awak diingatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi ada wirid dari guru-guru awak untuk terus menegaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di dalam hadis kursi kan mereka tujuh. Kalau membaca iyyaka na'budu berarti awak memenuhi hak Allah. Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah. Nah, kalau awak membaca wa iyyaka nasta'in dijawab. Kalau engkau telah memenuhi hakku, engkau telah menyembahku, telah menyembah Allah,
maka wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, maka Allah akan kabulkan semua permintaan awak. Maka sebenarnya dalam bacaan-bacaan solat dan wa baca itu, kalau walah wa inuman mengan lah di dalamnya sebenarnya minta buliah kanda berlaku penghambaan diri awak kepada Allah. Hanya engkau yang kami sembah ya Allah. Dan hakikat dari penciptaan awak pun memang untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Itu ba'alo tu Kau dulu tidak menyembah gai, kan sebagian kejian Allah Ta'ala dari ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kau dulu tidak menyembah. Maka Allah itu innallaha yaf'alu ma yurid. Allah memperbuat sesuai dengan apa yang memperlakukan apa yang dikehendakinya. Apa itu? Ada yang namanya iradat ilzamiyah. Itu pasti. Dan adalah namanya adalah taklifiyah, bahwa ada manusia yang menyembah Allah dan ada pula tidak menyembah Allah. Nah, kalau yang masya innallaha yaf'alu ma yasha'atu, Allah memperbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka ketika ada bertanya batu, kan Allah menjadikan manusia jin kau diciptakan untuk menyembahnya. Tu kau dulu tidak menyembah. Di situ itulah diuji manusia kau tadi. Manusia kau dia pilihan. Mana memilih kebenaran, mana menerima menyembah Allah. Nama tidak menerima itu namanya adalah Allah kafir. Itu nan kafir tadi. Jadi itu ayat ampe. Di ayat nan kalimah faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka sungguh mereka telah mendustakan kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, yang Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat, termasuk kepada penduduk Makkah, justru mereka mendustakannya. Kebenaran yang disampaikan itu nyudutuan, nyukicuhan kebenaran itu, nyuandoan, nyusembunyian kebenaran itu tadi. Tak kalah kebenaran itu sampai kepada mereka. Idealnya tentu ketika awak punya informasi tentang kebenaran, maka kebenaran itulah yang menjadi pedoman dewa. Itu nak kaki tutui. Kecil orang tutua awak jalan lurus nangkah ditampuah, katonan bana nangkah disahui. Kalau orang berundian, apalah kabuliah katonan bana nangkah disahui. Jalanan lurus nangkah ditampuah. Itu nangkah disahui itu adalah katonan bana. Jalan nangkah ditampuah, jalan nangkah lurus. Kalau lari jalanan lurus nan wak tampuh selamai awak sampai ke tujuan. Kalau lari katonan bana nan kita sampaian elok awak katuju diulang. Tapi kalau nan disampaikan adalah yang tidak kebenaran, ia tentu orang bertangkah. Tetapi yang terjadi, kebenaran disampaikan mereka dustakan. Tak kalah sampai kebenaran itu. Tetapi perlu diingat, fasaufa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka akibat dari pendustaan terhadap kebenaran itu, karena mereka mendustakan kebenaran, justru berdampak kepada mereka menerima akibat, konsekuensi atau resiko atau hukuman dari apa yang mereka perolok-olokkan. Jadi kebenaran itu nyopololoan.
Kau nak doci Allah kalau kau. Citu-citu ambu ini kau. Jadi itu yang Allah gambarkan di dalam surah Al-An'am ayat kelima. Mereka yang sebelumnya sudah disampaikan kebenaran ayat-ayat dari Allah, mereka berpaling, mereka menolaknya, mereka menghindar, mereka menjauh, lalu kemudian mereka mendustakan kebenaran itu, maka akan menerima resiko. Adu akibatnya. Jadi setiap penolakan terhadap kebenaran akan menerima hukuman. Jadi bahasa orang wae kalau kebenaran nan wa tolak, ndak namuh menerima atau ndak mau makan bana, maka nanti tanggung resiko. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi manusia akan terima hukuman akibat dari pendustaan mereka terhadap kebenaran itu tadi. Atau sadar awak bahwa dunia akan berakhirat, akan ada pembalasan dari awak mempololoan manusia lah, dan maksudnya awak tentu berdoa awak kepada Allah Ta'ala, berlindung awak kepada Allah, jauh awak dari sifat dan tegak. Tapi Allah telah menggambarkan seperti itu. Bahwa engkau diceritakan di Allah Ta'ala supaya awak jangan masuk lo dalam kelompok yang seperti ini. Karena memang berdoa awak ke Allah Ta'ala kalau bisa hati awak bisa menerima kebenaran. Allahumma ja'al fi qalbi nurana. Kan itu doa petang tu. Jadikanlah pada hatiku cahaya, lapangan hati awak. Akan minta lo awak banyak doa nak awak minta, permintaan-permintaan awak, supaya pinta awak boleh kanda awak balaku, maka sampai dia mapacah hati awak nan sampai awak minta ke Allah Ta'ala dilapangkan di Allah Ta'ala. Mungkin lisan awak, lidah awak mungkin tersampaikan kata-kata yang tidak baik, minta lo kepada Allah Ta'ala dapat nanya lisanan dzakira, minta lidah yang berzikir kepada Allah. Kemudian qalban khashi'a, hati awak yang khusyuk. Hati yang khusyuk ke ba'a supaya dan sampai diri awak ko, hati awak tu gelisah, tapi jangan sampai. Tadi dia baca doa dia daya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian ada min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha'. Berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tenang, jangan sampai. Berlindunglah kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, tsabbit qalbi, mantapkan hatiku, kuatkan hatiku, kokohkan hatiku, ala dinika, tetap di dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah, tetap di dalam agamamu ya Allah, ala dinika wa ala ta'atika. Ia memang tak bahasa saknya, tak goyahnya. Kau berlindung awak kepada Allah Ta'ala, Allah yang menjaga awak min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Dan ketiga wa da'watillah yustajabulah, berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari doa yang tidak diijabah. Berarti minta awak supaya doa yang dikabulkan.
Tapi bagi mereka yang mendustakan kebenaran, nendak nama makan bana itu tadi, itu akan menerima akibat, akan menerima konsekuensinya. Jadi akan berdampak kepada diri sendiri. Maka supaya jangan sampai berdampak awak, menghindar awak dari menolak kebenaran. Kebenaran itu dari siapapun. Maka kece orang tua awak, kan kebenaran itu dari maupun sumbernya bisa awak terima. Orang tua awak lamajan alam semesta itulah memberikan pembelajaran kawak tentang kebenaran itu sendiri. Alam itu sendirilah majalo kawak. Mangko disuruh awak banyak berjalan, jauh berjalan. Kalau jauh awak berjalan, tu banyak nan dilihat. Kalaulah banyak dilihat berarti banyak pembelajaran awak. Itu alam takambang jadi guru panakia pisau sirawi ambil galah batang lintah buang silodang ambil kaniru satitiak jadikan lawi sakapa jadikan gunung alam takambang jadikan guru satitiak kau dijadikan lawi lebih besar awak satitiak dijadikan lawi artinya adalah awak bisa mengembangkan ambil iktibar sakapa bisa awak gunungan bisa awak kambangan wak calik lebih luas sehingga nak picik nak sempit awak maka alam nan tak kambang ko tadi ya alam nan nampak nan tak calik nan Allah pacalian nan Allah perlihatkan tanda-tanda keesaan Allah tanda-tanda keagungan Allah maka bisa awak menerima. Jadi kalau seandainya api sifat memakan kalau awak malakok-lakok awak api tentu awak tadi mau resiko awak tabakar. Kalau air sifat membasahi. Kalau berana-rana awak kerana ia mencilam aja ia gadang tentu tabanam awak. Kalau kebenaranlah disampaikan, lalu kebenaran itu ditolak, maka kemudian justru awak akan menerima akibat dari penolakan terhadap kebenaran itu tadi. Poinnya adalah itu sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW untuk terus belajar awak, mengaji awak supaya menemukan kebenaran, mendapatkan kebenaran. Wa inna laka hukukan katsiratan bainaka wa baini. Jadi bahwa di antara awakko melekat kewajiban banyak hak-hak yang mungkin ko hak awak dengan Allah Subhanahu wa taala antar awak dengan Allah taala banyak kewajiban-kewajiban yang mesti harus ditunaikan. Mungkin ko hendak tertunaikan di awak. Indak takarajuan awak. Kan melekat dalam diri awak. Contoh awak kinilah awak sebagai luar. Ya tu? Awak sebagai ayah, sebagai anak, awak sebagai mandeh, banyak status awak, banyak posisi awak. Nan pasti awak adalah sebagai makhluk, sebagai hamba dari Allah. Adalah hak awak dengan Allah Ta'ala, kewajiban awak dengan Allah Ta'ala. Melekatlah kewajiban awak dengan Allah. Adalah hak adami, adalah kewajiban awak sesama awak, sesama manusia dengan status awak. Ada tanggung jawab. Pengabaian terhadap tanggung jawab, tidak namuh menerima mangarajuan dari tanggung jawab itu tadi, maka kita akan menerima akibatnya. Akibatnya, kalau nanti kerajuan adalah salah, tentu akibatnya masuknya ke dalam neraka. Maka berlindung awak Allah Ta'ala jangan sampai awak baradu di dalam neraka Allah. Minta awak Allah Ta'ala supaya awak masuk ke dalam surga Allah. Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah supaya aku masuk ke dalam surga Engkau.
wa ma qarraba ilaiha, dan sesuatu yang akan mendekatkan awak bisa masuk ke dalam surga itu. Bagaimana kianya min qaulin au amalin, baik dari perkataan awak maupun dari perbuatan awak. Maka perkataan awak, maka perbuatan awak yang akan mendekatkan awak untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Wa a'udzubika minan nar, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari azab neraka. Wa ma qarraba ilaiha, berlindunglah wa dari sesuatu yang akan mendekatkan kepada neraka. Min qaulin au amalin, dari perkataan awak maupun perbuatan awak. Perbuatan awak kalau masuk ke neraka berarti mandakkan diri ke neraka, kau mabuk, kau berjudi, kau mencilo, lalu kemudian melakukan yang terlarang. Itu kan namanya mandakean diri kepada neraka. Kau salah pergaulan, salah bagaul, salah mana yang kawan. Justru mandakean awak ke dalam neraka namanya itu. Itu salah bergumam. Kau berdoa kepada Ta'ala, berlindung awak kepada Allah dari neraka dan sesuatu yang akan mandakean awak, akan membawa awak masuk ke neraka itu, berlindung awak kepada Ta'ala. Itu minta awak. Jadi makanya ada konsekuensi. Jadi ada dunia, ada akhirat. Dunia kau tampai kita beramal, maka nanti di akhirat tampai babalik. Dunia darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tampai kita beramal, mengarajuan segala perintah. Tampai babaliknya ada. Yaitu di akhirat. Maka dikatakan bahwa mereka yang mendustakan kebenaran itu, tatkala sampai kebenaran itu kepada mereka, maka mereka akan menerima akibat dari apa yang mereka dustakan, apa yang mereka perolok-olokan. Jadi nyepolok-olokan kebenaran. Taruh je lah, buat titip anu je lah ke malaikat. Taruh je lah, kau ada setor dah, awak menumpangan bujurnya. Itu modelnya, namun adalah mampa olok-olokan. Itulah kira-kira ulang kaji awak pagi kini, ayat nang kampe dan kalimuh surah Al-An'am, menggambarkan tentang penolakan orang musyrik atau orang kafir Makkah terhadap kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Justru mereka tolak dan mereka berpaling dari kebenaran itu. Maka arti pentingnya bagi awak adalah kebenaran yang datangnya dari siapapun, mau dari anak kene, mau dari orang berbentuk apapun, ketika itu adalah sebuah kebenaran, kita terima kebenaran itu. Kan ada kecil orang macam walaupun kaluai dari iku ayam, tapi nang kaluai itu adalah talu, tetap buat terima. Ya tenang. Kau terima kau aja. Dari iku ayam rumahnya. Kalau dipikir dia kata ya dia awak makan boleh talu ayam lain. Tapi itu adalah sesuatu yang ada bermanfaat walaupun dari iku ayam nak kaluai, dia ada nilainya. Jadi kebenaran itu harus awak terima. Itu kebenaran dari Allah, kebenaran disampaikan oleh Rasulullah. Maka mereka yang berpaling, mereka yang menolak, mereka akan menerima akibat dari demikian. Tetapi bagi mereka yang menerima kebenaran, lalu menindaklanjuti kebenaran dalam bentuk aksi, maka mereka lah menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang patuh terhadap perintah. Wa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.